sama-sama bahwasannya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan bergesekan dengan yang namanya kehidupan new normal, kehidupan yang baru. Kalau yang dulu kita sering bertatap muka, berjabat tangan, sekarang ini malah kita dilarang berjabat tangan. Namun semuanya ini tidak mengurangi rasa silaturahmi kita. Termasuk pada hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang sudah bersedia hadir untuk sosialisasi mengenai masalah KJP di tahun 2021 ini, di mana perbedaan yang mendasar dari KJP tahun ini adalah sekarang tidak ada lagi yang namanya kunjungan ke rumah atau home visit dari Bapak Ibu guru datang ke rumah-rumah, itu sudah tidak ada lagi. Karena memang tidak diperbolehkan bertatap muka. Nah, tentunya saya punya kewajiban untuk menjelaskan mengenai masalah KJP di sini agar Bapak dan Ibu bisa jelas semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu tanya nanti setelah penjelasan itu selesai. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu orang tua siswa, dan saya minta tolong melalui perwakilan kelasnya masing-masing, apabila ada orang tua siswa yang hari ini tidak bisa atau belum sempat mengikuti sosialisasi ini, tolong berita ini disampaikan, baik melalui WA group maupun melalui media sosial yang lainnya. Jadi istilahnya ketok tular, ya, kita menyampaikan berita satu ke yang lainnya. Namun yang perlu saya tekankan pada Bapak dan Ibu, mohon apabila ada suatu permasalahan atau ada suatu berita-berita di luar, jangan langsung cepat-cepat ditangkap, tapi tolong tanyakan dulu kepada pihak sekolah. Bu, ada berita ini benar atau tidak? Ada berita ini benar atau tidak? Jadi maklumlah, sekarang ini lagi zamannya berita-berita hoax. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya, jadi alangkah bijaksananya kalau ada berita-berita baik mengenai masalah KJP maupun masalah yang lainnya, itu Bapak dan Ibu bisa langsung tanyakan kepada kami, pihak sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, akan saya coba presentasikan mengenai masalah KJP di sini. Jadi nanti kalau sudah jelas, Bapak dan Ibu bisa tenang, bisa menunggu di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena selama ini yang saya dengar dari rekan-rekan saya yang mengurus KJP, banyak orang tua yang bertanya. Saya jelaskan di sini, kita semua bisa lebih jelas. Oke, silakan Mas Sigit, tolong PowerPoint KJP-nya dipresentasikan. Mas Sigit, Mas Uus dari sekolah. Ya, tunggu Pak, sebentar Pak. Ya, Bapak dan Ibu, ini presentasi tentang pendataan KJP Plus dan KJMU. Sekarang yang kita bicarakan adalah KJP Plus, karena untuk KJMU itu adalah untuk mereka yang SMA yang mau meneruskan ke perguruan tinggi. Sekarang kita fokuskan untuk mengenai KJP Plus. Yang pertama dulu, Mas Uus. Dasar hukumnya dulu. Dasar hukum. Itu kalau nggak salah ada di
poin yang pertama di bawah sosialisasi pendataan. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya bacakan Sebentar, terlebih Pak. dahulu. Sebentar, Pak. Bukan Ya, yang ini silakan. berarti. Ya, yang dasar hukumnya dulu. Ya. Bisa, Mas Uus? Bisa, bisa. Sabar ya, Bapak dan Ibu. Inilah yang namanya teknologi ya. Semuanya tergantung dari kita. Ya, Pak. Sudah. Ya, sosialisasi pendataan KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2021. Next, lanjut. Slide yang kedua. Slide yang kedua di sini berisikan tentang dasar hukum dari pelaksanaan KJP Plus. Bisa Mas Us? Ya, itu Yang kedua. Slide yang kedua. Turun. Ini masih slide yang pertama. agak ngelag, Pak. Agak ngeleng ya? Ya. Yang ini aja masuk langsung yang persyaratan KJP Plus saja. Persyaratan KJP Plus. Persyaratan. Ya, persyaratan KJP Plus yang tadi tuh. Ya, gimana, Pak? Ada tampilnya? Persyaratan KJP Plus. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini untuk persyaratan KJP Plus, ya, itu ada yang umum dan ada untuk mereka yang mendapatkan kartu pekerja, Jaklingko, dan anak asuh. Untuk yang persyaratan umum, yang pertama, siswa terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal. Dalam hal ini, siswa terdaftar di SMP Negeri 4 Jakarta. Yang kedua, nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, terdaftar di dalam DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. DTKS di situ adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ya. Dari mana data terpadu kesejahteraan sosial ini didapat? Ini dari kelurahan. Ya, Bapak dan Ibu, ini dari kelurahan. Mungkin ada dari lurah yang pernah datang ke tempat Bapak dan Ibu, atau mungkin ada keluarga Ibu, nama putra Ibu yang masuk ke dalam DTKS. Jadi, yang terdaftar di dalam DTKS, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya bukan usulan sekolah, ya, bukan usulan sekolah. Jadi di sini kita berpatokan kepada daftar
DTKS yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Dalam hal ini di kelurahan itu ada ya bagian dinas sosial. Lalu berdomisili dan tercatat di dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Jadi walaupun dia siswa SMP 4, sebentar ya. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, walaupun siswa tercatat sebagai siswa SMP Negeri 4 Jakarta, kalau dia tidak tercatat di dalam kartu keluarga DKI Jakarta, otomatis dia tidak dapat ya. Jadi ini dikhususkan buat siswa yang terdaftar di dalam kartu keluarga DKI Jakarta. Nah, ada juga persyaratan KJP Plus itu untuk mereka yang sudah punya kartu pekerja atau punya kartu Jaklingko atau mereka yang masuk ke dalam anak asuh. Anak asuh di sini maksudnya anak yang berada di dalam panti asuhan, ya, di dalam panti asuhan. Nah, persyaratannya yang pertama terdaftar sebagai peserta didik, pasti itu. Yang kedua, orang tuanya punya kartu pekerja atau kartu pengemudi Mitra Transjakarta Jaklingko. Nah, khusus untuk anak asuh terdaftar sebagai anak asuh. Dan lagi-lagi harus tercatat di dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Nah, inilah yang Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya katakan, bahwasanya sekolah itu tidak ada lagi yang namanya pendaftaran KJP. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan nyerbu sekolah, karena kami nanti dapat datanya itu dari DTKS. Siapa-siapa saja yang dapat nanti akan kami umumkan. Nah, mengenai waktunya kapan, ini nanti ada di slide yang berikutnya. Pak, kalau seandainya anak saya belum dapat, gimana caranya? Nanti akan ada caranya. Oke ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Mas Us. Sumber data KJP Plus, slide selanjutnya. Sebentar. Ini, kan. Bukan. Sumber Ya. data KJP Plus. Ya. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, orang tua siswa. Sumber data KJP Plus yang pertama itu dari Pusat Data dan Informasi Pusdatin Jamsos Dinas Sosial untuk DTKS. Lalu untuk anak-anak panti asuhan itu sumber datanya dari Dinas Sosial. Untuk data anak pekerja atau buruh itu dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sumber datanya. Untuk pengemudi Jaklingko itu datanya dari Dinas Perhubungan. Lalu ada juga Pusdatikomdik, data pokok pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk yang madrasah ini dari Kementerian Agama, dan penerima existing. Penerima existing itu artinya adalah mereka yang sudah menerima pada tahun lalu. Ini dijadikan sebagai sumber data, ya. Jadi itu sumber data dari KJP Plus. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Itu kan tidak ada yang namanya pendaftaran dari sekolah. Karena semuanya sudah masuk ke dalam masing-masing, termasuk data pokok pendidikan kita juga sudah masuk. Oke, selanjutnya Mas Uus.
Yang besarannya, mau Us? Halo. Besaran dana KJP Plus. Besaran. Besaran dana KJP Plus. Bukan, terus hilang. Sebentar. Sebentar Pak, ini tolek. Sambil Besaran. menunggu ya Bapak dan Ibu, besaran dana KJP Plus Tampil enggak? Oke, makasih Mas Sus. Itu Bapak dan Ibu, besaran dana Ya. KJP Plus untuk tingkatan SMP itu dana per bulannya Rp300.000 per bulan. Yang bisa dibelanjakan per bulan Rp185.000 yang bisa dibelanjakan per bulan. Dana berkala per bulan ini sisanya Rp115.000. Nah, khusus untuk mereka yang sekolah swasta, yang masuk sekolah swasta ini ya, mungkin ada tetangga ibu yang masuk sekolah swasta, dari dana tersebut yang 300.000, yang 170.000 itu dipergunakan untuk bayar SPP sekolah swasta. Kalau di kita, di SMP Negeri 4 itu tidak ada yang namanya SPP. Jadi Bapak dan Ibu murni, blok, bisa langsung mendapatkan 300.000. Dengan perincian, bisa digunakan per bulannya 185.000. Lalu dana berkala per bulannya itu 115.000. Nah, itu ada keterangan di bawahnya ya, Bapak dan Ibu. KJP Plus bisa tarik tunai maksimal 100.000 per bulan. Ya, bisa tarik tunai 100.000 per bulan di ATM Bank DKI. Dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non tunai. Lalu dana rutin dapat digunakan setiap bulan. Dana berkala dapat digunakan pada libur akhir semester. Jadi kalau kita perkirakan dana berkala per bulan itu kan 115.000 ya Bapak dan Ibu. Lalu hanya dapat digunakan pada libur akhir semester. Ini berarti per 6 bulan ya. Berarti 115.000 dikali 6. Itu bisa digunakan. Ya. Oke, selanjutnya Mas Uus mengenai timeline itu, waktu-waktunya. Waktu-waktunya, mekanisme, dan timeline. Kalau penggunaannya itu hampir sama Ya. seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, tolong ini kalau ada yang punya kamera ini dipoto biar Bapak dan Ibu punya catatan. Mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap pertama tahun 2021. Langkah pertama, step pertama, tanggal 15 sampai dengan 19 Februari itu adalah pemadanan data, pemutakhiran data. Yang melakukan bukan sekolah, ya. Tadi itu DTKS, ya, tanggal 15 dan 19 Februari. Lalu langkah yang kedua, mulai dari 22 Februari sampai dengan 10 Maret, verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah.
Jadi mulai 22 Februari nanti sekolah baru dapat daftar namanya. Ini loh anak-anak siswa-siswa SMP 4 yang dapat KJP. Ya. Lalu oleh sekolah diverifikasi. Sekolah mengumumkan calon penerima yang memenuhi kriteria. Jadi setelah kami dapat daftarnya, nanti akan kami umumkan melalui grup WA kelas masing-masing. Ya, melalui grup kelas masing-masing. Bagi siswa, nah ini tolong digaris bawahi ya Bapak dan Ibu. Bagi siswa yang tidak terdaftar di dalam DTKS dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan tempat tinggal masing-masing. Jadi nanti apabila putra-putri kita ada yang tidak dapat atau yang tidak terdaftar, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Pusdatin Jamsos kelurahan di mana Bapak dan Ibu berdomisili berdasarkan kartu keluarga tadi. Ya. Melalui link. Jadi bukan Bapak dan Ibu langsung datang ke kelurahan. Karena sekarang ini kan dilarang untuk tatap muka. Itu melalui link. Linknya di situ sudah ada, ya. Bit.ly Pusdatin Jamsos DKI. Itu nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan melalui link tersebut. Nah, sekolah memverifikasi dari daftar nama yang diterima oleh sekolah. Nanti sekolah memverifikasi, mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah. Ya, mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah. Khusus bagi penerima baru, nanti akan ada formulir atau surat yang harus diisi dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Tentu saja di sini nomor kontak Bapak dan Ibu yang bisa dihubungi. Setelah diverifikasi, sekolah ini nanti akan memverifikasi. Betul nggak anak ini sekolah di SMP 4? Betul nggak anak ini katakanlah kartu keluarganya Jakarta? Nah itu nanti akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, baru sekolah mengeluarkan persetujuan kepala sekolah. Lalu upload kelengkapan berkas. Nah nanti mengenai upload kelengkapan berkas akan dibicarakan oleh Mas Sigit atau Mas Buus nanti setelah ini, biar kita jelas sekalian. Tapi tolong diingat Bapak dan Ibu ya, untuk upload kelengkapan berkas, tolong sebisa mungkin Bapak dan Ibu jangan datang ke sekolah. Cukup berkas dan data tersebut difoto dalam bentuk PDF, kirimkan kepada wali kelas, nanti wali kelas yang akan mengirim kepada operator. Ya, kepada operator. Saya tidak mau nanti timbul berita, nih gara-gara ngurusin KJP datang ke sekolah jadi kena COVID. Nah, saya tidak mau ada berita seperti itu. Jadi, nanti untuk berkas, itu bisa Bapak Ibu foto, ya, dalam bentuk PDF, kirimkan pada wali kelas, lalu nanti sekolah yang akan mengupload. Atau mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Mas Sigit dan Mas Uus. Oke, selanjutnya setelah 22 Februari sampai 10 Maret, langkah yang ketiga itu verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Setelah persetujuan kepala dinas, barulah tanggal 18 sampai dengan 31 Maret penetapan penerimaan melalui keputusan gubernur. Nah itu ya, Bapak dan Ibu orang tua siswa untuk mengenai masalah KJP di sini, biar kita semuanya jelas. Inilah langkah-langkahnya yang harus kita lalui, ya Bapak dan Ibu.
Oke, Mas Uus, selanjutnya. Yang mana? Yang perbedaan mendasar KJP Plus. Oke, yang ini. Ya. Ini Bapak dan Ibu, perbedaan mendasar KJP dan KJP Plus. Kita lihat perbedaannya. Kalau yang lama, Bapak dan Ibu di situ harus memiliki SKTM. Ya, memiliki SKTM. Kalau yang sekarang ini tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi yang namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Lalu mekanismenya, kalau yang dulu peserta didik melakukan pendaftaran melalui sekolah. Jadi Bapak dan Ibu datang nih ke sekolah nih dulu. Kalau yang sekarang tidak perlu lagi. Peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Peserta didik melihat pengumuman di website sekolah, ya. Bagi siswa yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan tempat tinggal melalui link yang ada di bawah tadi, http://bit.ly Pusdatin Jamsos DKI. Ya. Kalau yang dulu sekolah melakukan verifikasi ke rumah. Ada Bapak dan Ibu wali kelas datang ke rumah verifikasi, ya. Tapi sekarang tidak lagi karena kelayakan penerima didasarkan dari data Pusdatin Jamsos Dinsos. Itulah tadi yang dinamakan dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Saya rasa itu hal-hal yang prinsip Bapak dan Ibu ya mengenai masalah KJP di sini. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Sigit atau Mas Uus nanti langkah-langkah apabila siswa sudah ada namanya di dalam DTKS tersebut. Mereka harus ngapain? Silakan, Mas Sigit. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, orang tua. Seperti yang sudah diinformasikan ke wali kelas, mekanisme pendataan, insya Allah hari Senin tanggal 22 Februari akan kita share calon penerima sementara KJP untuk tahap pertama tahun 2020. Yang kemudian setelah kita share, nanti kita akan infokan bersama berkas-berkas yang dibutuhkan melalui web SMP Negeri 4 yang akan kita share juga via Walas. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari kemarin bertanya mekanismenya seperti apa, ya seperti itu, kita tunggu tanggal 22, nanti kita share penerimaan plus juga mekanisme pendaftarannya seperti apa. Untuk yang tidak terdata di DTKS yang seperti Bapak Kepala Sekolah sudah terangkan, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link. Mungkin kalau kemarin ada yang bertanya, kelurahan saya tutup, ya itu dia jawabannya, mendaftar melalui link. Mungkin sesederhana itu aja, nggak usah bingung-bingung seperti tahun lalu ngumpulin berkas. Tahun sekarang Ibu cukup nanti kalau nama anaknya terdaftar tinggal buka web, download berkasnya, nanti kita kasih link untuk mengupload berkasnya. Bapak Ibu bisa upload berkasnya dalam bentuk PDF dan juga JPEG. Jadi Bapak Ibu bisa scan, nanti langsung dikirim via linknya aja, tidak usah ke wali kelas. Mungkin itu aja Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sigit. Mas Uus, ada yang ingin ditambahkan? Sudah terwakilkan sama Pak Sigit, Pak. Oke, terima kasih Mas Uus. Mungkin ya. Ya,
Silakan Bu Sri diambil alih. Bu Sri. Oh ya, iya Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Budi, Pak Sigit, dan Pak Uus yang sudah memberikan penerangan mengenai mekanisme naik KJP. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Sigit serta Mas Uus bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk yang terakhir kita adakan sesi tanya jawab ya Pak, 3 orang saja ya Pak ya. Silakan Bu. Iya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya buka hanya Saya mau nanya. karena waktunya tinggal seharusnya sudah habis. 3 orang saja ya Bapak Ibu ya. Persilahkan. Bu, saya mau nanya. Ya Bu, saya mau bertanya nih Bu. Pak Sofyan, siapa Pak? Ya, saya dari orang Iya, Wali saya dari Parijan Akmar 7C. Satu-satu dulu. Pak Haris ya? Iya. Ya. Apa Pak yang ditanyakan? Bu, kalau yang sebelumnya sudah terdaftar itu bagaimana, Bu? Kan Bapak udah Ya, terdaftar. Nanti ditunggu hari Senin Pak. Nanti hari Senin kan datanya dari itu baru keluar. Oh, gitu ya. Nanti terus diinformasikan lewat wali kelas. Oh, gitu ya, Ibu. Ya, Ya, begitu ya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu. Yo, Ya Bu, assalamualaikum, saya mau nanya Bu. Saya mau nanya Bu. Bu. Saya mau nanya Bu. Bu, saya mau nanya Bu. Ya, Bu, silakan. Kalau yang udah Apa? Nanya Bu. yang kemarin itu kan pada saat awal masuk siswa itu dari SD ke SMP kan ini Bu, apa namanya? Saya dari SD udah dapat. Yang berkas saya ada gak ya kira-kira di SMP 4 Bu? Yang kemarin semester 1 yang triwulan kedua apa? Semester 2 tahun 2020 dapat enggak, Pak? Dapat masih. Ya, berarti dapat. Ya, mudah-mudahan dapat lagi, Pak, dilanjut. Iya, kan Pak semester 2 udah dapat kemarin 2020. Oh, gitu ya. Makasih Bu. Jadi Assalamualaikum. tunggu nanti ya, Pak, ya, minggu depan ya, Pak, Ibu ya. mau nanya dong, Bu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya dong Bu. Ya, Bu. Ibu Yulia ya. Halo, Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Satu-satu ya, Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Bertanya, Bu. Ya, Pak, ada siapa? Pak Robi. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Robi. Ya. Terima kasih semuanya, Bu. Ya. Saya mau bertanya mengenai anak saya kan pindahan dari SMP swasta ke SMP Negeri 4 ya, Bu. Iya. Siapa Sedangkan namanya, Pak? ya, Bu. Namanya siapa? Namanya Kaila dan Indah, Bu. Oh, iya, terus? Maksud saya KJP-nya kan belum dimutasi ya, Bu. Iya, iya. Maksudnya selanjutnya harus gimana, Bu? Oh. Mungkin Pak Sigit bisa menjawab, Pak Sigit. Silakan Mas Sigit jawab. Yang Ya, siswa baik. mutasi. Ya baik Pak. Untuk siswa mutasi, penjelasannya sudah ada di modul yang kemarin kita share ya. Nanti pihak sekolah yang akan meminta mutasi anak-anaknya yang ada jumlah ada berapa, kita akan lapor ke Satgas Sawah Besar. Jadi nanti kita data dulu untuk Anak mutasi. siswa KJP ya. Paham Pak Robi? Jelas Pak? Suaranya agak ngedengung, Bu ya. Bapak nanti bisa hubungin Pak Sigit aja Pak ya, WA Pak Oh, iya. Sigit. Iya, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu Sri. Aja ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Satu lagi ya Bu Satu ya. lagi. Syaihu Sultan. Silakan. Sultan ya. Sultan. Sultan ya. Iya Bu.
Ya, silakan. Kalau ada yang Bu, ingin ditanyakan. kan saya Sultan kan tidak punya KJP sama sekali ya, baru pendaftar. Itu caranya gimana ya, Bu? Tadi udah dijelaskan Pak Budi. Iya, Silakan. maksudnya itu saya ke nunggu apa namanya, nunggu ada data namanya atau ya ke kelurahan. Oke, begini ya, Pak Edi Sultan. Kita lihat dulu nanti di hari Senin ada namanya atau tidak, gitu ya. Nah, Iya. kalau seandainya tidak ada, baru nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi Pusdatin Jamsos Kelurahan tadi melalui link tadi gitu loh, ya. Iya. Bisa diurus. Oke, sudah cukup, Bu Sri? Ya Pak, sudah ya Bu ya, waktunya soalnya ada sesi 2. Iya, Bu, ya. Nanti kalau yang kurang Ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terakhir Bu Sri. Ya Pak. Bu Sri. Bapak dan Ibu, putra putri Bapak dan Ibu adalah anak-anak saya. Jadi saya pesan tolong betul-betul di tengah pandemi COVID-19 ini, tolong ingatkan selalu anak-anak kita tentang protokol kesehatan. Mencuci tangan, Benar. menjaga jarak, ya. Lalu apalagi itu? Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tolong. Kalau ada anak ibu yang sakit, saya pun ikut sakit ini. Karena saya dengar laporan beberapa siswa SMP yang sudah terpapar. Saya itu sakit. Oleh karena itu, saya pesan betul-betul pada Bapak dan Ibu, tolong betul-betul pada anak-anak kita, protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai kita lengah. Oke, saya rasa hanya itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya ya. Nanti akan lebih jelas lagi oleh Bapak Ibu. Kita tunggu hari Senin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah acaranya sudah berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa pemberkasan KJP dengan mudah ya Bapak Ibu silahkan. Nanti kalau yang kurang-kurang nanti bisa bertanya ya. Terima kasih atas hadirannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, atas informasinya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.